Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak sekalian. Masih bersama Bu Sevin di sini dan juga masih dalam judul yang sama, yakni tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kali ini kita akan membahas kelanjutannya karena kemarin kita sudah mempelajari beberapa subbab, yakni yang pertama di sini ada perbedaan antara menggambar, membuat sketsa, dan juga melukis. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas mengenai objek menggambar, yakni ada flora, fauna, dan alam benda. Dan yang selanjutnya kita juga sudah membahas mengenai prinsip seni, yakni ada komposisi dan juga proporsi. Nah, pada kesempatan ini apa yang akan kita bahas? Nah, kita akan membahas mengenai alat dan bahan untuk menggambar. Nah, apa saja? Nah, sebelum kita membahas mengenai apa saja alat dan bahan yang bisa digunakan dalam menggambar, kita harus tahu apa sih bedanya alat dan juga bahan. Ada juga istilah media. Nah, apa ketiganya itu sama? Yang pertama, alat ya. Nah, alat itu adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, pada hal ini khususnya mempermudah dalam menggambar ya. Kemudian untuk contohnya alat itu seperti apa? Contohnya bisa penghapus, penggaris, gunting, kuas. Nah, itu contoh-contoh dari alat. Kemudian bahan. Bahan ini pengertiannya apa? Bahan ini merupakan suatu benda yang digunakan dalam membentuk karya seni. Dan sifatnya bahan ini jika digunakan akan habis. Selain itu, bahan juga nampak langsung pada karya. Contohnya seperti pensil, kemudian ada krayon, ada pensil warna, ada ballpoint, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, media. Nah, media ini apa? Media ini wadah atau tempat di mana kamu akan membuat karya. Contohnya kalau media ini bisa buku gambar, bisa juga di tembok, bisa juga di kanvas. Nah, itu bedanya alat, bahan, dan juga media. Untuk selanjutnya, apa saja jenis-jenisnya? Sini ada 2 macam bahan yang akan kita bahas. Ada bahan kering dan juga basah. Jelas ya, kalau yang kering ini dia tidak ada campuran airnya. Nah, kalau yang basah ini ada campuran airnya. Untuk saat ini yang akan kita bahas lebih lanjut adalah bahan-bahan yang kering saja. Oke. Di sini Bu Sevin ada beberapa contohnya untuk bahan-bahan yang kering. Di sini ada, nah banyak ya. Apa saja? Yang pertama di sini ada pensil. Nah, pensil ini jenisnya banyak sekali. Biasanya tapi kamu pakainya yang 2B ya. Antara mulai yang pertama ini dari B sampai H. Yang H ini sifatnya dia itu keras. Jadi goresan yang ditampakkan itu tipis. Ini pensil H.
Kemudian naik lagi ke jenis pensil B. B ini lebih lunak. Kemudian goresan yang dihasilkan lebih tebal dan mudah untuk mengarsir dengan pensil 2B. Biasanya kalau yang jenis-jenis H ini digunakan untuk sketsa. Kalau yang ini digunakan untuk gambar, untuk arsirannya. Nah, itu bedanya. H dan juga pensil B. Kemudian ada lagi di sini contohnya. Nah, ini contoh penggunaan pensil dalam menggambar. Objeknya di sini manusia. Tekniknya dia menggunakan teknik arsir. Kemudian ada lagi di sini pensil warna. Nah, pensil warna ini sekarang macamnya juga tidak hanya pensil warna yang biasa, tapi bisa juga digunakan dengan air, berbahan dasar air, jadi bisa digunakan juga untuk pewarnaan akuarel, teknik akuarel. Kemudian di sini ada contohnya. Nah, ini Bu Sevin mencontohkan salah satu seniman yang ada di Malang, namanya Irul. Ini hasil karyanya menggunakan pensil warna. Kemudian medianya atau tempat menggambarnya, ya jelas kalau pensil berarti dia di kertas. Nah, jadi kertasnya itu ditumpuk-tumpuk sampai kertasnya itu tebal. Jadi saat menggoreskan pensil warnanya itu agak mudah tembus sampai bolong, itu nggak sampai. Nah, ini contohnya. Dan karya-karyanya itu besar-besar, bisa sampai 2 meter, 3 meter, itu menggunakan pensil warna sepenuhnya. Kemudian di sini ada lagi krayon. Nah, krayon ini bahan dasar pigmen warna dengan campuran minyak. Kalau yang ini campuran minyaknya lebih banyak. Beda lagi dengan pastel kering. Nah, nanti ada lagi pastel kering. Kalau yang ini campuran minyaknya lebih banyak, sehingga kalau kalian biasanya membuat gradasi warna itu lebih mudah. Ini contohnya. Nah, kalau yang pastel kering, nah ini campuran minyaknya sedikit, jadi dia tidak solid. Kalau digunakan untuk menggambar itu kesannya seperti ini, warnanya tidak menempel pada kertas sepenuhnya. Kalau yang contohnya yang kalau kayak krayon ini, yang oil pastel ini, yang di atas ini, nah itu lebih menempel pada kertas ya, karena memang itu tadi dia banyak komposisi minyaknya. Kalau yang ini komposisi minyaknya cuman sedikit. Nah, yang terakhir di sini ada pulpen. Nah, goresannya lebih jelas daripada pensil. Tapi ya itu kekurangannya, sulit untuk dihapus. Memang ada sekarang pulpen yang bisa dihapus, tapi masih membekas di medianya atau di kertas gambarnya. Nah, itu contoh-contoh dari alat bahan media. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur. Prosedur dalam menggambar flora, fauna, dan juga alam benda. Oke.
Prosedur yang pertama, kita akan membuat flora terlebih dahulu ya. Sambil kalian melihat gambar yang ada di buku paket, di situ juga terlihat lebih jelas ya gambarnya. Kalau kita menggambar flora, fauna maupun alam benda, yang harus dilakukan yang pertama kali itu apa? Yakni mengamati dulu. Bentuk dasar dari objek yang akan kamu gambar itu berupa apa sih? Nah, contohnya di sini bunga. Bunga bentuk dasarnya lingkaran kalau dia dilihat dari atas ya. Itu lingkaran. Setelah bentuk dasar baru masuk ke tahap selanjutnya. Oh, bunganya mempunyai mungkin ada 6 kelopak. Nah, kita buat seperti ini dulu. Selanjutnya, dengan bantuan dari garis yang tadi ini, kita mulai membuat kelopaknya. Nah, seperti ini. Apakah sudah selesai sampai seperti ini saja? Nah, tentu bukan. Kalau masih seperti ini, itu namanya menggambar sketsa saja. Kan kemarin kita sudah bahas bedanya sketsa, kemudian bedanya dengan gambar dan juga lukis, ya kan? Nah, kalau masih dalam tahap yang seperti ini namanya masih sketsa. Harus ada teknik lanjutan agar itu menjadi sebuah gambar. Setelah kita buat sketsanya, dihapus dulu ya tadi garis-garis bantunya itu. Nah, dilanjutkan dengan apa? Bisa diarsir, bisa juga dengan teknik yang lain seperti dusel kalau kamu menggunakan pensil ya. Kemudian bisa juga dengan teknik pointillis jika kamu menggunakan pulpen. Nah, apa sih Bu teknik-teknik itu? Kalau arsir dia hanya menggunakan pengulangan garis-garis. Kalau teknik dusel itu menggosok. Nah, yang bisa digosok pasti pensil kan ya. Kalau pulpen tidak bisa. Kemudian ada juga teknik pointillis. Pointillis ini dari kata point. Jadi dia itu titik-titik. Nah, seperti itu. Kalau yang Bu Sevin lakukan ini teknik arsir karena dia tidak bisa digosok ya. Nah, seperti ini. Ini baru yang namanya gambar. Ada teknik kelanjutannya. Seperti ini. Kemudian mungkin di gambar itu ada daunnya. Nah, seperti ini. Ditambah dengan proses finishing. Dan diberi gelap terang. Nah, seperti ini. Ini masih satu, flora. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menggambar fauna ya. Fauna apa ya ini ya? Kita coba saja untuk menggambarkan yang paling gampang sudah. Sini ada bentuk dasarnya dari burung. Seperti ini. Atau bebek saja mungkin ya. Setelah bentuk dasar baru sketsa lanjutan. Kita jadinya menggambar bebek. Ini bukan bebek ya, apa ini ya? Yang gambar random.
kemudian garis bantunya kita hapus. Oke, ini cocok sekali sama Bu Sevin. Ngantuk, matanya ngantuk. Oke, seperti ini. Oke, kita sudah dapat 2. Sekarang fauna. Nah, selanjutnya sebenarnya dari kedua ini lebih gampang karena dia dinamis. Yang paling susah itu apa? Nah, ini yang selanjutnya, ini yang susah. Susah-susah gampang. Ya, selanjutnya yaitu alam benda. Kita coba menggambar vas bunga, oke? Vas bunga. Setelah diamati, bentuknya mungkin memanjang seperti balok, tapi ternyata bukan. Dia ini bentuknya seperti ini, vas bunga. Setelah bentuk dasar, kemudian dilanjut sketsanya, disambungkan. Nah, lanjut dihapus garis bantunya. Baru ditambahkan dikasih aksen gelap terang. Nah, Bu Sevin membuat gelap terangnya di sini karena arah datang cahaya itu dari sini. Jadi bagian gelapnya di sebelah sini. Nah, kalian harus konsisten. Jangan ada 2 benda yang kamu gambar atau lebih ya. Itu ada yang bagian gelapnya di sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Nah, itu salah. Harusnya konsisten. Kalau arah datang cahaya dari sebelah kanan, berarti ya sudah semua benda-bendanya itu bagian gelapnya di sebelah kiri seperti ini. Berarti ada yang salah ini ya. Oke, seperti ini dulu ya. Jangan lupa diberikan finishing dengan menambah latar belakang seperti ini, karena nggak mungkin ini vasnya itu ngambang. Diberi latar belakang seperti ini biar dia menempel pada suatu permukaan, kemudian diberi gelap terang. Kok gelap terang lagi? Maksudnya bayangan di sini, karena arah cahayanya dari sana, berarti bayangannya di sini seperti itu. Oke, kita sudah selesai. Contohnya yang alam benda. Oke, selesai seperti itu. Terima kasih.